Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Setelah kita membahas turunan, kita akan membahas tentang integral. Yang pertama, untuk integral fungsi aljabar, kita bahas dulu integral tak tentu. Nah, di sini integral itu sebagai inverse dari turunan, atau bisa kita sebut sebagai anti turunan atau anti derivatif. Nah, kalau kita punya fungsi fx, kemudian untuk mencari f aksen x itu kita turunkan. Lantas kalau kita punya f aksen x, untuk mencari fx ini di sini akan kita integralkan. Kemudian untuk notasi integral tak tentu, integral fx dx sama dengan f besar x plus c, karena c itu adalah suatu konstanta. Kenapa ada konstanta? Karena kalau kita menurunkan suatu konstanta, dia akan hilang. Akan tetapi kalau kita mengintegralkan suatu fungsi, pasti akan muncul suatu konstanta yang kita belum tentu tahu dia berapa. Kemudian untuk topik intinya, yaitu rumus dasar integral tak tentu, itulah integral ax pangkat n dx, itu akan jadi a-nya tetap dibagi dengan n plus 1. Udah n plus 1 ini munculnya dari x dipangkatkan n. Nah, kalau di turunan itu pangkatnya berkurang, di sini pangkatnya ditambah 1. Ya. Kalau di turunan itu turunnya di atas, kalau ini di bawah ya, n plus 1. Ya. Jangan lupa ditambahkan c. Kita langsung ke contoh. Langsung keluar jawabannya, ya integral 3x kuadrat dx sama dengan, nah 3-nya tetap, kemudian x pangkat 2 ditambah 1, kemudian dibagi dengan 2 tambah 1, plus c. Nah, 2 tambah 1, 3, jadi kita peroleh nanti di sini adalah x pangkat 3 plus c. Kemudian untuk integral 4x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus x plus 2 dx, itu adalah langsung saja x pangkat 4 ditambah 2 per 3, x pangkat 3 ditambah setengah x kuadrat ditambah 2x plus c. Nah, kalau di sini konstanta kita integralkan, dia kan x-nya pangkat 0. Nah, karena pangkat 0, berarti x-nya jadi pangkat 1 di sini. Pembaginya juga 1. Oke, jadi kalau kita punya konstanta, kita integralkan, langsung saja kita tambahkan dengan x. Selanjutnya kita akan membahas integral tentu, yaitu integral yang memiliki batas. Dan nanti hasilnya akan berupa nilai. Kita langsung ke contoh saja. Integral dari 4x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dx sama dengan batasnya adalah 1 sampai 3. Nah, integral dari 4x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat itu adalah x pangkat 4 ditambah x pangkat 3. Tentunya kita sudah tahu kan? Nah, di sini untuk menentukan integral tentu, berarti kan nanti langsung kita masukkan nilainya 3. Fungsi ini kita masukkan nilainya 3, dikurangi kalau kita masukkan nilainya 1. Ya. Kelihatan ya? Ya, 3 kita masukkan di sini, 3 pangkat 4 tambah 3 pangkat 3 dikurangi 1 pangkat 4 ditambah 1 pangkat 3. Hasilnya kita peroleh 81 ditambah 27 dikurangi ini 1 tambah 1. Kita peroleh hasilnya adalah 106. Kemudian kita lanjut ke sifat-sifat integral tentu. Yang pertama, kalau batasnya sama, itu hasilnya 0. Kemudian yang kedua, kalau kita punya integral kfx dx dengan batas bawah A, batas atas B, nanti k-nya bisa keluar. Konstantanya bisa keluar. Untuk koefisien ya. Sebagai contoh seperti ini, ya kelihatan ya. Kita punya integral 3x kuadrat dx, 3-nya bisa keluar. Yang ketiga dan keempat, kalau kita punya penjumlahan bisa kita pisah, sama seperti turunan ya itu.
Untuk yang kelima, kalau kita punya integral fx dx dari A sampai B, kalau kita balik batasnya nilainya jadi negatif. Kemudian kalau kita punya integral fx dx batasnya A sampai C, bisa kita pisah batasnya ya. Di sini bisa kita lihat, di sini A sampai B, di sini B sampai C. Sebagai contoh, kalau kita punya integral fx dx dari 1 sampai 8, ini bisa kita pisahkan menjadi ditambah ya. Ditambah dengan ini mulainya 1, misalkan dari sampai 5, ya kan, ini dari 5 sampai 8. Bisa kita pisah seperti ini. Selanjutnya sifat yang nomor 7 itu adalah integral fx dx dengan batasnya A sampai B, itu bisa kita ubah. Nilainya akan sama, walaupun ini batasnya kita ubah. Batasnya di sini kita jumlah, tapi nanti x-nya di sini kita kurangkan. Untuk yang nomor 8 kebalikannya, kalau batasnya kita kurangkan, x-nya ini kita tambah. Selanjutnya kita lanjut ke sifat-sifat integral tentu yang ke-9 dan ke-10. Jika fx adalah fungsi ganjil, yaitu f negatif x sama dengan negatif fx, maka integral dari fx dx untuk batasnya negatif a sampai a itu adalah 0. Nah, untuk contoh dari fungsi ganjil sendiri itu adalah x pangkat 3 dan sin x. Kemudian jika fx itu adalah fungsi genap, maka yang artinya itu fx itu adalah fx sama dengan f min x, maka integral fx dx dari negatif a sampai a itu adalah 2 kali integral fx dx dari negatif a sampai 0, sama dengan juga 2 dikalikan integral fx dx untuk batasnya 0 sampai a. Adapun contoh fungsi genap itu adalah x kuadrat dan cos x. Sekian untuk materi integral ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.